acara tambah berkah dengan salam acara kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bertempat di Ballroom Hotel Grand Metro Kota Tasikmalaya, gelar refleksi dan tasyakur kelulusan guru profesional PPG dalam jabatan PIT 1 LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon tahun 2025 dimulai. Dengan sejenak kita satukan pandangan, satukan hati kita untuk mengikuti seluruh rangkaian acara ini dengan tertib dan hikmat. Yang terhormat Ketua Prodi Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Institut Agama Islam Negeri Takengon Aceh, Ibu Dr. Evani Rosa MA. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, Bapak Asep Rijal As'ari SPDI MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh guru profesional peserta pendidik profesi guru dalam jabatan Institut Agama Islam Negeri Takengon Aceh, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, teruntuk berkah yang tiada tara. Marilah kita sanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Sabtu tanggal 18 Oktober tahun 2025, kita dapat berjumpa dalam acara refleksi dan tasyakur kelulusan guru profesional PPG dalam jabatan PIT 1 LPTK IAIN Takengon tahun 2025. Tak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita dalam berakhlak mulia. Hadirin yang berbahagia, samudra di kejauhan dalam pandangan, titik langkah menapaki berakhir pasti. Jejak-jejak tapak tertata beriring semraut warga jariah. Tampak pelagi hidup kian kentara dalam song-song mencipta secerca harapan pada ciptaan yang terwujud. Bapak Ibu beserta tamu undangan yang kami hormati, izinkan kami membuka acara ini dengan sepenuh hati dalam sebuah helai kenangan yang akan tersimpan baik-baik dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza anzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا سبحان الله وقالوا سبحان الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulka tu'til mulka mimman tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa alihil athhar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafihi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad satran qawiyan ya rabbal alamin. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad jabran kasiran ya rabbal alamin. Allahumma rizuk ummata sayyidina Muhammad rizqan halalan kasiran tayyiban ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina wal mauta 'alal islami wal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi Fikih Estiawati SPD GR, Bidak Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Epi Libra SPD GR, Guru Kelas Raudatul Atfal. Edi Rohmah SPD GR, Guru Kelas Raudatul Atfal. Mariyati SPD GR, mata pelajaran fikih. Eva Septiani SPD GR, Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Siap, 1, 2, 3. Kalau layar ke maunya video cabut atau tadi kan itu na laptop. Jadi itu kan bisa ketemu dulunya. Oke, siap ya. Imas Fitri Mailani SPD GR, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Karena ya tentukan kalau tempo teman-teman. Farah Fatin SPD GR, Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Malia Solihah SPD GR, mata pelajaran fikih. Nur Siti Sofia SPD GR, Guru Kelas Raudatul Atfal. Irma Junianti SPDI GR, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Maya SPDI GR, mata pelajaran fikih. Nur Siti Sofia SPD GR, Guru Kelas Raudatul Atfal. Irma Junianti SPDI GR, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Maya SPDI GR, mata pelajaran fikih. Maria Ulfa SPDI GR, mata pelajaran fikih. Imro'a SPDI GR, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, Bu, siap 1, 2, 3. Entin Suhartini SPDI GR, Guru Kelas Raudatul Atfal.
Eva Peliawati SPD GR, Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Estu Solihah SPD SD GR, Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Eni Suherni SPD GR, Guru Kelas Raudatul Atfal. Ia Muflihah SPDI GR, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Oke, siap Bu, tahan. Oke, kap. Eis Farida SPD GR, Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Naut Susi SPDI GR, Guru Kelas Raudatul Atfal. Irmanita Listiani SPDI GR, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Mia Kusmayani SPDI GR, mata pelajaran Fikih. Beratus Solihah SPDI GR, mata pelajaran Fikih. Ida Nurlela Arifin SPDI GR, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Siap 1, 2, 3. Atas kap. Intan Saadah SPDI GR, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Eis Khasiah SPDI GR, Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Oke, siap Bu. 1, 2, 3. BK Ari Ramadan BA GR, mata pelajaran Fikih. Iis Siti Atika SPDI GR, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Imas Ajeng Nurmala S SPDI GR, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Siap Bu, tahan. Atas kap. Intan Santali SPDI GR, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nur Mariyati SPD GR, Guru Kelas Raudatul Atfal. Nur Mulyani SPDI GR, Guru Kelas Raudatul Atfal. Irma Rahmatika SPDI GR, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.
Atika SPDI SPD GR Guru Kelas Raudatul Atfal. Eva Saripah SPD GR Guru Kelas Raudatul Atfal. Iin Pahdiani SPDI GR Mata Pelajaran Al-Quran Hadis. Eis Restianti SPD SD GR Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Enung Masyurah SPD GR Guru Kelas Raudatul Atfal. Ening Muslihawati SPD GR Guru Kelas Raudatul Atfal. Mas Ajeng Kusuma SPDI GR Mata Pelajaran Fikih. Evi Luciana SPD GR Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Mar'atu Falikah A SAG GR Mata Pelajaran Fikih. Imro'atus Sa'adah SPDI GR Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Maria Luka SPDI GR Mata Pelajaran Fikih. Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Irmayanti SPDI GR Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Entin Suhartini SPD GR Guru Kelas Raudatul Atfal. Siap Bu, lihat kegiatan. Eti Sulastri SPD GR Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Fazar Liza Nur Asmi SPDI GR Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Nom Ing Rohmah A SPD GR Guru Kelas Raudatul Atfal.
Dinda Zakia RSPDI GR, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Enti Rohaiti SPD GR, guru kelas Raudatul Atfal. Mardianti SPDI GR, mata pelajaran Fikih. Oke, siap tahan. Imro'atus Solihah SPDI GR, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, siap tahan. Nom Emma SPDI GR, guru kelas Raudatul Atfal. Jubaidah SPD GR, mata pelajaran Akidah Akhlak. Elis Yunita Nawawiyah SPD GR, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Oke, siap tahan. Oke, siap tahan. Inggit Garnasi SPDI GR, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Maryam Nur Latifah SPDI GR, mata pelajaran Fikih. Oke, siap ya. Eni Kartini SPD GR, guru kelas Raudatul Atfal. Husnia SPDI GR, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ibai Baida SPDI GR, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Iroh Rohaiti SPDI GR, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Enung Hasanah SPD GR, guru kelas Raudatul Atfal. Oke, siap tahan. Ustaz. Iwal Suwarti SPDI GR, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Oke, siap ya. Tahan. Marlina SPDI GR, mata pelajaran Fikih. Oke, siap tahan.
Iin Kamaludin SPDI. Siap, 1, 2, 3. Oke, sip. Let's go. Martono SPDI GR mata pelajaran fikih. Iim Muhammad Arif HMLC GR mata pelajaran Al-Quran Hadis. Imam Zainuri SPDI MPD GR mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Irfan Sani SPDI GR mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Jajang Hendra Permana SPDI GR mata pelajaran Akidah Akhlak. Oke, siap ya. Imam Mudin SPDI MPD GR mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Jamaluddin Sabah SPDI GR mata pelajaran Akidah Akhlak. Jajang Khairuddin SPDI GR mata pelajaran Akidah Akhlak. Mas Kodi SPDI GR mata pelajaran fikih. Muhammad Rahmat SPDI GR mata pelajaran fikih. Irfan Hadi Kusuma Esham GR mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Faizal Abdur Amin SPDI GR guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Indah Jauharuddin SPDI GR mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Fajar Fauzi Fazrul Rahman SPDI GR guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Ipan Gunawan SPDI GR mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Jajang Marwan SPDI GR mata pelajaran Akidah Akhlak. Maulana Nikmal Al-Hizbi SSY MH GR mata pelajaran fikih. Iin Tajul Arifin SPDI GR mata pelajaran Al-Quran Hadis.
mata pelajaran Akidah Akhlak. Bidang Bahrul Ulumuddin SPDI GR, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Maman Mulyadi SPDI GR, mata pelajaran Fikih. Yuk, oke, 1, 2, 3. Kepada sebuah kursi kosong terlihat di barisan wisudawan, mengingatkan kita pada sosok yang telah berjalan Nasution SPDI GR. Meskipun raga tidak lagi bersama kita, semangat dan perjuanganmu akan selalu hidup dalam setiap langkah kami. Engkau telah menyelesaikan ini adalah bukti dari ketekunan dan dedikasimu. Semoga engkau tenang di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Ibu Dr. Emani Rosa MA, secara simbolis menyematkan selempang penghargaan untuk Ibu Master Lena Nasution SPDI GR, profesional yang sangat hebat. Terima kasih atas seluruh dedikasinya. Terima kasih telah menjadi guru yang terbaik, guru yang terus berinovasi, menginspirasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngantuk enaknya kopi, apalagi kopinya kepunyaan Serambi Mekah. Alhamdulillah telah hadir Bunda Evani yang dinanti. Semoga kehadirannya membawa berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala aidan Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, berkat hidayah dan taufiknya kita dapat berkumpul dalam acara
refleksi dan tasyakur kelulusan program profesi guru batch 1 LPTK IAIN Takemar. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat tabiin tabiat semuanya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat ibunda kami tercinta Dr. Evani Rosa MA yang telah hadir di acara ini. Yang terhormat Bapak Asep Rijal As'ari SPDI MPD yang telah hadir di acara kami sebagai Sekjen PPPGM Indonesia. Yang terhormat Bapak Haji Umar Faruk dari Kantor Kabupaten Tasikmalaya. Beliau mewakili Bapak Seksi Pendidikan Madrasah. Yang kami cintai dan banggakan, teman-teman seperjuangan. Alhamdulillah, dari Februari sampai detik ini yang direncanakan 45 hari ternyata alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami cintai dan hormati, izinkan saya untuk menyampaikan prakata dari panitia. Jujur, saya ingin menyampaikan yang pertama, permohonan maaf apabila acara ini tidak sesuai ekspektasi teman-teman semua, karena dalam tadi ayat Al-Quran, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika engkau diberi penghormatan, ketika engkau diberi amanah, maka kembalikan penghormatan itu dengan yang lebih bagus atau paling tidak dengan seimbang. Kami sebagai panitia kecil izin menyampaikan, saya sebagai apa tadi? Bukan ketua panitia, tidak ada ketua panitia, Bapak Ibu MC. Saya Indah Joharudin berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, guru saya Pak Haji Makin Kamaludin, beliau berasal dari Kota Tasikmalaya. Dan yang terakhir, kepada Ibu Irna Rahmatika dari Kabupaten Tasikmalaya. Dan juga mohon maaf dari kami apabila acara ini tidak sesuai ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kami haturkan terima kasih banyak atas apa saja yang telah diberikan Bapak Ibu demi terselenggaranya acara ini. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak hadir, Bapak Ibu tidak berpartisipasi, acara kita ini tidak akan terjadi seperti ini. Terima kasih saya haturkan, semoga amal perbuatan baik pikiran, harta, tenaga menjadi amal untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, tadi kita saksikan bahwa teman kita, ibu kita juga, kalau saya boleh cerita, beliau itu mohon maaf berpartisipasi nomor 4 kalau tidak salah. Beliau itu transfernya 3 juta rupiah. Selang beberapa hari, beliau di grup itu ada konfirmasi, saya suaminya Bu Mas Nurlena Sution. Ya Allah, itu gimana ya? Bu Irna menjadi saksi, mungkin beliau ditelepon sama almarhumah. Untuk itu, marilah kita menundukkan kepala, mengirim barokah Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dan dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Terakhir perlu kami sampaikan, Bapak, Ibu, tamu undangan, peserta dalam acara tasyakur ini yaitu 91 orang dan tidak hadir mungkin 2 orang. Tadi pagi ada guru kelas kami, kelas SKI, beliau mendapatkan musibah, tasnya hilang di perjalanan. Beliau tidak bisa hadir. Kami bujuk Pak Haji ya, kemarin malam kami bujuk tapi beliau sudah drop. Makanya tadi saya ke Bunda Evani meminta kebijaksanaan beliau, tapi alhamdulillah sertifikatnya sudah diserahkan tadi pagi. Alhamdulillah. Terima kasih kebijaksanaannya Bu Kabrodi. Terakhir ditutup sama pantun. Memang proses PPG ini bikin lelah, tapi ada kalanya bikin asyik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Insya Allah pulangnya membawa sertifikat pendidik. Buah nanas, buah kedong-dong, buah semangka, buah melon, ubi jalar dan mentimun itu mah rujak. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur bila kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini saya berada di antara orang-orang hebat yang selalu mengabdikan diri dan berkhidmat untuk negara. Mudah-mudahan menjadi amal baik bagi kita semua. Puji syukur bila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Rasul besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dokter Ketua Prodi dari profesi guru dalam jabatan dari Aceh ya, luar biasa perjalanan yang panjang dari guru sana. Kemudian hari ini berada di tengah-tengah guru-guru yang hebat, dan itu juga berkat dari Ibu sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk mendidik, memberikan sebuah pengalaman tentang profesionalitas guru ke depan. Semoga Ibu sehat selalu. Dampingi kami guru-guru yang terus ingin mengabdi. Yang saya hormati juga perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian juga yang saya banggakan seluruh para peserta yang hari ini telah lulus dan mendapatkan sertifikat. Mudah-mudahan ini adalah perjuangan awal dari proses yang Bapak Ibu lakukan. Kami sampaikan, Indonesia itu guru Kementerian Agama ada sekitar 803.000. Yang baru tersertifikasi itu 300.000. Sisanya masih ada 580 lebih yang harus kita lakukan. Saya berharap bahwa pemerintah selalu memberikan ruang kepada guru-guru madrasah yang ada di Indonesia. Karena siapapun mereka hari ini tentu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membangun generasi ke depan, sehingga harapan Indonesia masih akan menjadi cemas. Dan itu ada di tangan kita sebagai guru-guru yang hari ini sudah tersertifikat, sudah mempunyai pengalaman yang lebih, sehingga gelarnya juga bertambah menjadi GR. Tidak gede rasa lah kan, tapi mempunyai tanggung jawab yang besar Pak. Hari ini orang masih berjuang, ada ribuan orang di belakang kita yang honorer, yang harus kita perjuangkan, dan itu adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk membangun Indonesia ke depan. Tidak mudah untuk menjadi seorang guru. Kasus SMA 1 Cimarga, kasus sekolah-sekolah lain, kadang-kadang guru itu lamun, bahasa Indonesia, kalau anaknya baik pasti diakui itu ada anak saya, tapi kalau anaknya nakal itu gurunya siapa? Ini adalah proses yang harus kita pahami secara bersama-sama. Tidak mudah kita menjadi seorang guru, apalagi di belakang kita mungkin saja muncul kecemburuan, mungkin saja muncul ketidakenakan, mungkin saja muncul ketidakadilan, seolah kita memberikan tempat oleh pemerintah tapi yang lain tidak. Saya yakin, saya pernah menyampaikan kepada direktur, tolong Pak, 2027 seluruh guru madrasah harus sudah tersertifikasi. Saya pun berharap mudah-mudahan nanti tanggal 21 saya ketemu sama Menpan RB. Saya ingin
undang-undang profesi, undang-undang guru dan dosen mengedepankan kebijakan publik itu yang betul-betul berharap berada di tengah-tengah kita. Pemerintah harus hadir terhadap guru-guru madrasah. Kalau hari ini, maaf, gaji kita di bawah UMR. Saya ketemu dengan ketua HIPMI, Kang nanya, kenapa sih pada mau jadi guru madrasah? Padahal gajinya cuma 3 bulan, dibayar sekali. Saya bilang, kita tidak pernah menghitung gaji. Yang kita inginkan adalah keberkahan untuk tetap menjadi orang yang hebat di dalam madrasah. Saya berharap teman-teman semua, mari kita sama-sama solid. Dan saya atas nama pimpinan Pusat Pengumpulan Guru Madrasah Indonesia mengucapkan selamat dan sukses kepada para guru yang hari ini telah lulus dan telah menjadi bagian dari penting apa yang harus kita perjuangkan, menyiapkan kader-kader generasi emas ke depan. Jangan pernah berhenti untuk terus mengabdi. Jangan pernah lelah. Guru-guru madrasah itu guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa, sehingga tagline-nya juga ikhlas beramal. Tapi bukan berarti beramal seikhlas-ikhlasnya. Ini juga harus dipahami oleh semua. Saya pernah nanya, Bu, maaf, di organisasi sebelah atau di dinas sebelah 3 bulan nggak digaji sudah mulai ngomong. Jangan 3 bulan, 2 bulan aja belum digaji baru ngomong pemerintah seolah tidak adil. Kita 3 bulan bos belum dibayar tetap aja berjalan. Kenapa? Keberkahan yang kita harap. Inilah kelebihan dari para guru madrasah. Inilah kelebihan dari apa yang kita mau. Saya yakin kalau hari ini tidak ada pesantren, tidak ada guru madrasah, Indonesia tidak akan menjadi negara yang berkah. Saya yakin seperti itu. Jauh sebelum Indonesia merdeka, 1908 madrasah telah lahir, dan itu lahir di Sumatera, di Padang. Jadi kalau hari ini pemerintah tidak punya ruang dan tidak pernah memperhatikan guru madrasah baik dalam konteks apapun, saya berharap Pak Presiden pun perhatikan guru madrasah yang jauh sebelum Indonesia madrasah memberikan kontribusi untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Itu yang kita mau. Kita akan dorong Pak seperti itu. Kita akan dorong seperti itu. Kemarin kita ketemu dengan Komisi 8. Apa sih yang menyebabkan guru-guru madrasah selalu terpinggirkan dalam tanda petik? Tapi kan kita tidak pernah sakit hati karena niat kita adalah mengabdi, bukan untuk mendapatkan materi. Buktinya sampai sekarang kita bertahan. 803.451 orang guru madrasah, 10% PNS. Dari 800 itu 56% belum tersertifikasi. Maka berbanggalah hari ini bahwa ibu sudah, bapak, ibu sudah menjadi bagian dari orang yang dipercaya oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas profesionalitas guru madrasah itu sendiri. Saya berharap, saya bangga bahwa hari ini kami sudah banyak teman, karena memang di Kementerian Agama khususnya hampir 90% semuanya adalah guru honorer dan gajinya 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Kalau hati sudah berangkat dari situ, yakin tidak akan pernah ada kata lelah, tapi kita berharap sebuah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pribadi juga institusi, sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk juga bunda, terima kasih. Kami selalu bersamai untuk meningkatkan kualitas profesionalitas guru. Jadilah guru yang hebat, yang mendorong lahirnya madrasah maju, bermutu dan mendunia, sehingga melahirkan bahwa ketika belajar di madrasah bukan hanya sekedar gaya hidup, tapi sudah menjadi pilihan hidup. Dan bapak-bapak ibu semua adalah duta-duta pendidikan yang mempunyai peran penting terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada di madrasah. Saya yakin hari ini dari 90 orang adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membangun Indonesia ke depan. Kita siapkan generasi-generasi emas tahun 2045 yang melahirkan generasi yang siap mengabdikan diri, dan kita mewarisi terhadap mereka pendidikan-pendidikan yang luar biasa. Bergabunglah dengan seluruh guru Indonesia agar menjadi negara yang hebat, dan kuncinya adalah sekali lagi mudah-mudahan tersampaikan, pemerintah tolong bersamai kami, hadir di tengah-tengah kami untuk membentuk karakter pendidikan yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan gunung teh. Selamat sukses untuk mahasiswaku semuanya. Ada salam spesial dari Aceh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa merealisasikan acara kita pada hari yang berbahagia ini. Tidak lupa sholawat dan salam kepada bujangga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Yang bersama-sama kita hormati, hadir bersama kita Bapak leadership kita ya dari guru madrasah, Bapak dari PGM Bapak ya dari pusat. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah membersamai acara kami yang luar biasa hari ini. Kemudian Bapak dari perwakilan Kemenak Tasikmalaya, selamat datang Bapak, terima kasih sudah membersamai acara kita pada hari ini. Yang saya cintai, ya, yang saya muliakan dan saya banggakan, Pak Yunda bersama kawan-kawan guru madrasah dari Tasikmalaya dan seputarnya yang sudah berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Ini Pak Ketua saya apresiasi. Luar biasa powernya, bisa merekrut kawan-kawannya bahkan dari Depok ya dan sekitarnya itu bisa berkumpul di Tasikmalaya. Semangat Pak Indah. Ya Bapak Ibu, saya bertemu dengan beberapa Bapak Ibu tadi, itu lebih dekat ke Depok sebetulnya titiknya untuk pengukuhan, tapi memilih untuk ke Tasik, jauh-jauh ke Tasik. Ternyata besti-bestinya ada di sini. Jadi powernya ketua dengan ketua sudah bertemu, semua akhirnya seperti magnet ya berkumpulnya di Tasikmalaya. Hidup Tasikmalaya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, saya tidak tampilkan lagi. Sebetulnya saya sudah siapkan slide-slide. Tadinya saya pikir kita akan memberikan refleksi sebelum penyerahan serdik, tapi tidak apa Bapak Ibu. Ada beberapa hal, tidak banyak. Nanti kalau kebanyakan nanti tinggal di sini, nggak jadi dibawa pulang. Ya. Walaupun sedikit saya berikan, tapi saya berharap dan saya berdoa tadi pagi dalam sholat subuh saya, semoga Bapak Ibu mengingat apa yang saya sampaikan hari ini. Ada beberapa Bapak Ibu, ya, sekaligus ini mungkin sebagai solusi yang paling kecil untuk kita hari ini sebagai guru madrasah menghadapi bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan kita saat ini. Bapak Ibu, sebetulnya terhitung dari bulan Juli, Bapak Ibu itu sudah disebut dengan guru profesional. Ya, dan istimewanya lagi, walaupun katanya hari ini Bapak Ibu itu adalah PPG Transformasi Angkatan 1 tahun 2005. Nyatanya Bapak Ibu lebih mendapatkan kapasitas kesempatan untuk belajar menjadi guru profesional dari guru-guru yang sebelumnya. Yang kami selenggarakan biasanya hanya 4 bulan Pak. Tapi ternyata Bapak Ibu ini hampir ya, dari bulan Ramadan ya, sebelum bulan Ramadan ya, ganti LMS ya. Ya, sampai ada yang japri saya, Bu, ini ganti terus LMS, sepertinya kepanjangan dari LMS itu langsung menerima sertifikat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sampai di titik ini, ya, menerima sertifikat di tangan hanya karena selembar. Mungkin kita bertanya apalah artinya selembar kertas ini, tapi itu adalah pengakuan Bapak Ibu. Ya, untuk batch 1 transformasi plus itu pengakuan kesabaran. Pengakuan Bapak Ibu itu memang sebagai leader yang akan memulai, walaupun Bapak Ibu sudah transformasi, yang akan memulai perubahan ya PPG Transformasi Angkatan 1. Perubahan apa saja? Bukan perubahan LMS, bukan perubahan waktu dari 4 bulan menjadi 45 hari. Karena buktinya Bapak lebih spesial. Hari ini kami sedang mengujiankan, hari ini kebetulan Minggu tanggal 18, itu mahasiswa batch 2 transformasi itu sedang UP. Ya, jadi adik-adiknya Bapak Ibu sekarang sedang UP. Makanya saya perjalanan dari Puncak Bogor itu zoom terus dengan penguji UKIN tadi malam.
dengan para pengawas itu bagaimana supaya mahasiswa kita terkondisikan di Makassar dan di Malang. Nah, saya mau menjabarkan ini Bapak Ibu transformasinya tadi. Ya, yang pertama saya hanya ingin ingat, kalaupun Bapak Ibu tidak catat, setidaknya catat di hati. Ya, ya pesan saya Bapak Ibu. Memang ini tidak dengan bukti dengan sertifikat. Kalau tadinya kan guru profesional itu ada serdiknya begitu ya. Itu karena pengakuan negara saja. Tapi yang sebetulnya pengaplikasian dari guru profesional itu seperti apa? Yang pertama Bapak Ibu, sama seperti yang saya sampaikan juga di Depok. Yang pertama, kembalikan keberkahan guru Bapak Ibu. Ya, bagaimana mengembalikan keberkahan guru? Memang selama ini nggak berkah. Nah, bagaimana mengembalikannya? Luruskan niat kita Bapak Ibu. Dalam dunia pendidikan perlu kita melibatkan Allah. Ya, jadikan Bapak Ibu itu seperti ihsan. Ada ihsan di sini? Bapak Ibu, artinya ihsan itu tahu ya? Dimanapun kita berada, kita selalu merasa bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Kalau motivasi Bapak Ibu itu menjadi guru sertifikasi, ya, ikut PPG supaya dapat sertifikasi, dapat penghasilan, itu tidak akan pernah dirasa cukup. Kenapa? Karena hilang keberkahannya. Hari ini Bapak Ibu, dalam dunia pendidikan, dalam seminar-seminar yang saya lakukan di Pandora kemarin juga seperti itu. Kenapa guru-guru sudah tidak dihormati oleh murid-muridnya hari ini? Apalagi orang tua muridnya. Hari ini mulai perseteruan, banyak sekali kasus. Guru tidak ada nilainya lagi. Apakah karena kurangnya sarana dan prasarana? Tidak. Apakah karena kurangnya keilmuan, ya skill dari guru? Tidak. Guru-guru kita hebat. Tapi kenapa kita mulai tidak dihormati? Itu karena keberkahan itu sudah hilang. Kenapa bisa hilang? Karena kita belum meluruskan niat sebagai guru. Bagaimana mengembalikan keberkahan itu Bapak Ibu? Pantaskan diri kita disebut sebagai guru. Ya Bapak Ibu, pantaskan diri kita disebut sebagai seorang guru. Luruskan niat. Ketauladanan itu ada pada diri kita. Kesabaran itu ada di dalam diri kita. Semua Bapak Ibu ada dalam diri kita. Karena kita guru. Bapak Ibu nanti kalau lanjut ke pendidikan S2 dan S3, Bapak Ibu akan mulai menafsirkan makna dari murabbi. Ya, jadi kalau keilmuannya belum cukup, saya belum berani mengatakan bahwa kedudukan guru itu hampir mendekati kedudukan Tuhan. Nah, nanti saya disebut sekuler. Nanti disebut ini sepertinya kaprodi aliran sesat ini. Ya. Makanya guru-guru madrasah itu bisakah disebut dengan murabbi? Bisa. Guru madrasah itu murabbi karena ada unsur membimbing, memelihara ya etika dan akhlak adab dari peserta didik kita. Kalau belum bisa dicerna, di-save dulu. Nanti setelah lanjut S2 dan S3 akan ketemu tafsir dari yang saya sampaikan. Atau searching-searching sajalah di majalah baru kita, Google. Apa makna murabbi pada guru? Jadi saya nggak jelaskan lagi. Kalau masih belum bisa diterima, Bapak Ibu siap dulu. Jangan langsung menjustifikasi orang lain. Wah, kayak ini aliran sesat, merasa diri paling benar. Ya kan? Ini yang menyebabkan kita selalu tidak terbuka dengan orang lain, selalu ada gesekan dengan orang lain. Merasa diri paling benar. Kenapa kita tidak mencoba untuk membuka diri? Ya, menerima semua informasi pendapat orang lain. Ketika Bapak Ibu diam mendengarkan informasi, disitulah sebetulnya proses penyaringan, proses filter. Bagaimana sebetulnya kita memfilter ilmu-ilmu yang kita terima. Kalau belum bisa dicerna, jangan salahkan orangnya. Baca satu buku, kayaknya buku ini kafir, kayaknya buku ini sekuler. Jangan dulu. Karena terkadang satu ilmu itu bisa kita cerna ketika kita memiliki beberapa disiplin ilmu lainnya. Begitu Bapak Ibu. Kembalikan keberkahan dari guru. Yang kedua Bapak Ibu, tadi berkah ya. Hari ini saya ingin Bapak Ibu sebagai duta di madrasah itu kembalikan marwah guru. Kalaupun belum bisa kita merekrut, mempengaruhi orang lain, setidaknya dari diri kita dulu sendiri. Dari apa saja? Dari penampilan, dari sikap kita. Marwah seorang guru. Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita
saya ketika berkunjung ke pesantren, karena anak saya itu 6 tahun di pesantren, itu guru ustadznya itu baru turun dari mobilnya mau masuk ke pesantren itu buru-buru. Itu kebetulan santri-santrinya baru pulang sholat Jumat. Kesempatan kami berkunjung ke santri itu hari Jumat saja di Aceh, bukan hari Minggu, hari Jumat liburnya. Jadi ketika kami berkunjung ke situ, ketika ustadznya turun dari mobil, itu semua bagaimana banyaknya santri, coba Bapak Ibu bayangkan itu, ratusan, mungkin sekitar 700-an, itu langsung membelah dua, memberi jalan kepada ustadznya, Masya Allah. Itu tidak diinstruksikan, Pak, tidak diinstruksikan. Begitu ada gurunya turun atau lewat, dia langsung memberi jalan. Mereka menunduk rasa hormat itu. Ternyata hormat itu, Pak, tidak seperti ini, tidak simbolik seperti ini. Luar biasa suasananya. Saya temukan itu di Al-Muslim di Matang Bangluar. Dan santri-santrinya itu banyak dari Suriah, banyak dari Palestina, banyak dari Australia. Bagaimana manajemen ini, Bapak Ibu? Nah, saya harap Bapak Ibu nanti suatu hari itu akan menjadi orang hebat, insya Allah. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi orang hebat, Bapak Ibu yang memantaskan diri sebagai orang hebat, itulah marwah seorang guru. Kalau ada Bapak Ibu di antara kita, mudah-mudahan tidak ada, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, itu adalah orang-orang mau berilmu, berilmu itu. Ya, makanya teori ilmu padi itu benar. Ya, semakin berisi, semakin menunduk. Itu guru Bapak Ibu, orang yang berilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin tinggi ilmunya, maka dia semakin menunduk. Tapi Bapak Ibu pernah melihat tumbuh kembangnya padi enggak ya? Di sini ada enggak? Masyarakat kita bersawah di sini ada enggak? Ada. Kalau ada, Bapak Ibu pasti memperhatikan. Coba perhatikan padi itu yang menanjak, Bapak Ibu. Kalau di sini sebutannya apa ya? Dia menanjak. Ya, menanjak ya kan? Itu belum menunduk, masih menanjak begitu. Itu mau berisi, Pak. Mau berisi. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya benar, semua pendapat orang lain tidak, no gitu. Itu orang mau berisi, orang mau berilmu. Tapi kalau berilmu tidak, dia akan, setiap orang yang berbicara dia akan diam dulu. Itu orang yang berilmu. Nah, kembalikan marwah ini kepada kita guru madrasah. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Biasanya orang-orang yang seperti ini itu punya referensi sedikit. Makanya sering dalam kuliah umum saya, waktu walaupun Zoom dengan Bapak Ibu, sering saya katakan, jangan membaca satu referensi. Atau kata lain, jangan membaca satu artikel. Jangan membaca topik yang sama itu satu buku. Kenapa? Itu akan membuat kita sombong. Umpama tentang filsafat pendidikan, kita hanya membaca bukunya Harun Nasution. Buku yang lain kita merasa tidak perlu lagi, karena kita favoritnya ngefansnya sama Harun Nasution. Begitu. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang terbatas bacaannya, dia tidak akan pernah mau menerima pendapat orang lain. Merasa dia saja, itu nggak betul, sebetulnya seperti ini. Kita diam saja Bapak Ibu, tidak perlu beradu argumen dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi saya sering mengatakan itu kepada mahasiswa S1 dan S2 saya, jangan membaca satu buku, karena membaca satu buku akan membuat kita sombong. Jangan membaca dua buku, karena dalam topik yang sama, jangan membaca dua buku, karena itu akan membuat kita bingung. Loh, jadi yang betulnya seperti apa? Bacalah dua referensi, bacalah dua buku lebih, agar kita bijaksana. Akhirnya kita bisa memilih, menganalisis. Ternyata bukunya Harun Nasution itu kekuatannya ini, kelemahannya ini. Kita membaca buku referensi yang lain, ternyata kekuatannya ini, kelebihannya ini. Ketika kita bisa menganalisis, itulah orang yang bijaksana, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus mulai kita terapkan. Dengan siapapun kita berinteraksi, jangan mempertahankan argumen kita benar. Ini bukan marwah seorang guru. Contoh Bapak Ibu, hari ini dalam dunia pendidikan kita, perseteruan guru dengan wali murid. Hasil survei saya, banyak sekali guru-guru itu subjektif. Padahal tindakan guru tersebut belum tentu benar. Saya bukan mau membela wali murid itu, tapi menganalisisnya. Karena tugas
Bapak Ibu sebetulnya sebagai hari ini stakeholder pendidikan, tugas saya juga sebagai peneliti itu mulai mengobservasi survei dari lapangan itu, ternyata beberapa guru itu melakukan kesalahan, tapi tidak mau dinyatakan salah. Bahkan dia merekrut orang lain untuk menerima pembenaran. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, tugas guru itu berat. Tugas guru itu berat, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Ketika kita berseteru dengan orang tua murid, seharusnya kita tidak semakin maju untuk mempertahankan diri kita benar. Harusnya beri ruang untuk kita introspeksi. Kalau memang kita sudah benar, yang kita lakukan sudah tepat, tentu kita menjadi guru yang dirindukan, Bapak Ibu. Pernah tidak kita mengingat ke belakang? Guru-guru kita walaupun dia sudah tua, dia tidak mengenal kita, tapi ada rasa sahdu di hati. Ini guruku, ini dulu guruku. Apa yang dia lakukan sehingga kita terkesan dengan guru tersebut? Tapi memang ada beberapa guru ketika kita ketemu, walaupun jatuh di depan kita gak mau tolong itu, rasain. Emang enak, tuh, rasain, emang enak. Apa yang dilakukan guru tersebut? Nah, inilah setelah Bapak Ibu menjadi guru profesional, harus Bapak Ibu terapkan dalam diri sendiri. Saya hanya berharap Bapak Ibu nanti, ya, saya ikut-ikut Bapak ini, ngapain saya tepuk tangan? Ya, Bapak Ibu yang menjadi guru yang dirindukan. Jadi jangan hanya GR itu disematkan di belakang nama kita. Ya. Kalau Bapak Ibu itu sudah sukses betul-betul guru profesional, maka Bapak Ibulah yang akan menjadi guru yang dirindukan. Itulah guru profesional. Terima kasih Bapak Ibu, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun, usiamu bahagia selalu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seingat tunai atau isi, juga tahu hati. Bukannya pelit atau gak mau memoda dikit yang ingin aku beri padamu, doa sebentar. Barakallahu fi umri, Bunda. Semoga berkah Bunda. Terima kasih atas ilmu dan kasih. Maaf, saya nggak pandai berpantun kayak Bu Aida sama Bu Eva. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat hidayah taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di hari ini, di pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Sholawat serta salam kita senantiasa haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tak lupa yang terhormat Mbak Ibu Kaprodi, Ibu Evani Rosa, terima kasih sudah datang di sini. Terus kepada yang terhormat Bapak PPPGM Indonesia, Bapak Asep Rizal
Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir, dan Bapak Kemenak Kota Tasikmalaya Bapak Haji Agus Bukhari SHG. Terima kasih Bapak, dan serta teman-teman seperjuangan PPG Batch 1. Alhamdulillah semua bisa berkumpul di sini meskipun kita tidak saling kenal, cuma lewat dunia maya. Alhamdulillah meskipun tidak kenal, datang-datang langsung, ibu gimana ibu ini, bapak ini, padahal kita nggak tahu namanya siapa. Sembrono. Alhamdulillah, pokoknya saya bersyukur banget bisa berkumpul di sini. Sebenarnya saya dari Madura, kan dekat dari Surabaya, 1,5 jam ke Surabaya. Mau masuk Tasik apa Surabaya, bingung saya ini, galau sama Pak Imamuddin. Nunggu sampai berapa hari, kok cuma SKI 2 ekor yang ikut di Surabaya. Bingung kalau masuk mana ini, Tasik Surabaya. Wes bismillah, Surabaya, keluar dari grup Tasik. Akhirnya ikut Surabaya, masuk lagi ke grup Tasik karena gak ada temennya. Ya Allah, masa Allah pokok. Terus itu, aduh, kok jadi bercerita saya. Pak, tadi untuk pesan dan kesan selama mengikuti proses PPG ini, pesannya tadi yang sudah disampaikan sama Bapak Asep Rizal Ashari. Untuk guru itu kan tugas yang sangat mulia. Jangan mengharap gaji teman-teman, itu urusan kita sama lillahi ta'ala. Tadi Bapak bilang gaji kadang 3 bulan gak digaji, itu benar Bapak. Saya itu selama hampir 10 tahun ngajar di MI baru menerima gaji 900.000, itu Masya Allah senangnya. Tetapi itu rapelan 3 bulan. Tapi itu saya senang sekali, meskipun sebenarnya kan kita dapat jatah dari suami kan ya, tapi kan itu luar biasa. Amplopnya gak saya buka itu, ya Allah, ternyata saya selama ini 10 tahun gaji 900, baru kali ini ya Allah itu pun 3 bulan, ya Allah, senang rasa Allah. Terus itu pokok itu pesannya ya, kita ngajar lillahi ta'ala, jangan mengharap sesuatu apapun. Kalaupun kemarin 2 hari kita dapat tunjangan insentif 1.425.000, itu rezeki bonus. Karena kita udah bertahun-tahun gelalah ikut tasyakuran di Tasik, dapat WA ini udah cair, alhamdulillah banget dapat tambahan samu, ya Allah, Masya Allah pokoknya ini. Terus saya jadi bercerita. Terus itu pesannya, selama kita PPG berapa bulan, sebenarnya Lebaran udah selesai molor gara-gara LMS. Tuh, LMS masuk ICU, gak bisa dijenguk. Kita nunggu sampai habis Lebaran untuk bisa jenguk LMS. Itu kan ya, itu derita kita yang batch 1, kelinci percobaan. Terus kalau lihat yang sekarang kok enak cepet, ya mesti cepet, lawang LMS-nya sudah normal ya. Terus itu apa lagi ya, itu kita harus terus belajar dari sini, dari PPG ini. Kita yang awalnya gaptek, nggak tahu apa-apa, mau ngetik tunak-tunuk mana A mana B, akhirnya kita bisa kan ya Bu ya, dicoba. Akhirnya ibu-ibu yang sudah sepuh mungkin jadi bisa. Seperti itu, saya punya temen ibu dari ibu dari Prodi Mapel, bukan Prodi maksudnya Mapel SKI, Ibu Ira Mahfuzah dari Kalimantan. Ya Allah, itu ibunya gapteknya, tapi kita semua saling bantu. Pokok ya Allah subhanallah pokoknya. Terus kesannya selama PPG itu kan luar biasa ya, kita kadang sampai nunggu jam 1 biar bisa masuk LMS. Berapa modul di print biar bisa belajar sampai habis berapa rem. Tetapi kenyataan
saya cuma sepil sedikit cerita saya. Saya itu dari Surabaya ke sini, berangkat dari rumah jam 10, masih ngajar, istirahat pulang. Terus nunggu suami masuk kantor, ada sesuatu makanya kita telat. Saya hampir ketinggalan kereta. Masuk kereta jrep, kereta langsung berangkat. Suami pisah. Wes pasrah, ya Allah, saya ini gimana ini? Suami gak ada, bawa anak 3, bawa koper, bawa teteh bunganya pokoknya dah. Terus itu pasrah, kereta udah jalan kan ya Bu. Suami muncul, aku duduk. Oh ya Allah, ternyata gak ketinggalan. Sampai saya itu, ya Allah. Terus nyampe sini jam 9 malam. Terus kemarin masih transit di Brebes sampai sini jam 2 pagi. Terus jam berapa tadi? Jam 6 langsung ke sini. Terus itu cuma sepil dari cerita saya perjuangan nyampe di Tasik. Ada lagi teman-teman yang ketinggalan barangnya di bis. Bapak-bapak mungkin ada yang ketinggalan bawaannya juga ketinggalan sampai mau pakai jas saja. Aduh bingung ini mau pakai jas apa. Soalnya bawa barangnya hilang. Itu perjuangan. Terus ada juga ibu yang salah masuk bis. Sampai jalan ternyata baru nemu, oh ternyata bisnya salah turun lagi. Ini demi apa coba? Demi bersilaturahmi ke Tasik. Kita berkumpul. Saya mungkin katanya Pak Indra, Bu ini peserta paling jauh. Ya iya Pak, saya pengen bersilaturahmi sama Bunda, sama Bapak semua, mencelat dari Surabaya ke Tasik. Padahal Surabaya ke rumah 1,5 jam. Sedepak. Pak. Maaf, nyampe maksudnya itu bahasa Maduranya depak. Maaf. Udah segini saja itu pesannya dari saya, sudah terbayar dan terlunasi. Senang, alhamdulillah bisa berkumpul di sini. Semangat terus untuk ibu-ibu yang sudah dapat sertifikat. Semoga kita tambah semangat mengajarnya. Jangan malas terus itu. Pokoknya semangat terus Bapak, belajar terus. Terima kasih Bapak, maaf kalau saya ada kata-kata yang ceplas-ceplos mungkin ya. Terus itu Bapak, saya kurang sopan ngomongnya. Aduh, pokoknya saya ini deg-degan daripada hilang ngeblank, saya ngomong apa adanya saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Oke, masih lagi ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, boleh kayak gini ya semuanya ya. Nah, oke. Siap, 1, 2, 3.